Selamat siang, kami dari kelompok 1 yang beranggota Doni Hambriari Tonang, Suyanti, Juliana Simanjuntak, dan saya sendiri Linda Kristianti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengenai jenis sumber dana bank berupa giro dan tabungan. Pembahasan pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Suyanti Juliana Simanjuntak. Pengertian giro. Giro adalah salah satu produk simpanan yang dikeluarkan bank untuk nasabahnya menyimpan uang. Nasabah yang digunakan giro disebut giran. Giran dapat menarik uang yang disimpannya setiap saat dengan cara menggunakan cek, biljet giro, atau dipindah bukukan. Hal ini berbeda dengan tabungan biasa yang pencairannya bisa dilakukan dengan kartu ATM. Sekilas memang terdengar mirip seperti tabungan karena sama-sama digunakan sebagai media penyimpanan uang. Namun, rekening tabungan dan rekening giro merupakan dua produk perbankan yang berbeda. Hal ini jelas dapat dilihat dari karakteristik dan transaksinya yang memiliki perbedaan prosedur. Pengertian tabungan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biljet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan merupakan jenis simpanan yang sangat dikenal oleh masyarakat, karena sejak sekolah dasar anak-anak sudah dikenal dengan tabungan. Meskipun masih bersifat menabung di sekolah, dalam perkembangan zaman, masyarakat saat ini justru membutuhkan bank sebagai tempat penyimpanan uang. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu persamaan giro dan tabungan. Terdapat dua persamaan dalam giro dan tabungan, yaitu yang pertama, produk simpanan bank. Baik giro maupun tabungan adalah produk simpanan yang ditawarkan oleh bank. Keduanya sama-sama menyimpan dan mengendapkan dana dengan suku bunga yang rendah. Yang kedua, alat transaksi keuangan. Di samping menyimpan dana secara aman dan mudah, juga dapat menggunakan keduanya sebagai alat transaksi keuangan dengan orang lain, baik untuk perorangan maupun bisnis. Dan selanjutnya perbedaan giro dan tabungan. Berikut ada 6 perbedaan giro dan tabungan. Yang pertama, pembuatan rekening. Kedua, media untuk mencairkan dana. Yang ketiga, jumlah maksimal dalam bertransaksi. Yang keempat, waktu transaksi. Yang kelima, target pengguna. Dan yang keenam, laporan bulanan. Di sini saya akan menjelaskan jurnal transaksi giro dalam rupiah. Transaksi di bawah ini adalah yang dilakukan oleh Susilo nasabah Giro Bank Arta Jakarta selama bulan April 2008. Tanggal 1 April dibuka rekening giro atas nama Susilo dengan setoran perdana 1 juta secara tunai dan biaya penggantian barang cetakan berupa cek dan biljet giro sebesar Rp50.000 yang dibayar tunai. Jurnalnya, kas pada giro Susilo dan barang cetakan adalah Rp1.050.000. Tanggal 5 April Susilo menyetor tunai untuk giro sebesar Rp500.000. Jurnalnya adalah kas pada giro Susilo adalah Rp500.000. Tanggal 10 April Susilo menyetor giro berupa cek BNI Jakarta Rp1.500.000 dan clearing dinyatakan berhasil. Jurnalnya giro BI pada giro Susilo adalah Rp1.500.000. Susilo menarik cek nomor 1124 sebesar Rp500.000 untuk membayar utangnya kepada Samsudin nasabah Giro Bank Arta. Pada hari itu juga Samsudin menyetorkannya ke Bank Arta tersebut. Jurnalnya giro Susilo pada giro Samsudin adalah Rp500.000. Susilo mentransfer dananya ke cabang Surabaya atas gironya 1 juta. Jurnalnya giro Susilo pada rekening cabang Surabaya adalah 1 juta. Dan tanggal 20 April Susilo setor giro secara tunai Rp750.000. Jurnalnya kas pada giro Susilo adalah Rp750.000. Bank Arta Jakarta menerima transfer masuk dari cabang Medan sebesar Rp1.200.000 untuk giro Susilo. Jurnalnya rekening cabang Medan pada giro Susilo adalah Rp1.200.000. Penarikan giro oleh Susilo untuk ditransfer ke cabang Bandung sebesar 2 juta. Jurnalnya giro Susilo pada rekening cabang Bandung adalah 2 juta. Perkenalkan, nama saya Doni Hambriari Tonang. Saya akan menjelaskan tentang jurnal transaksi giro dalam bentuk falas. Yang pertama, tanggal 1 April 2019, dibuka rekening giro atas nama PT Cash Network dengan setoran perdana sebesar $1.000 secara tunai
Biaya pengganti barang cetakan berupa buku dan bilet giro sebesar 50 US dollar juga dibayar secara tunai. Maka jurnalnya adalah kas pada rekening giro pada PT Kas Network barang cetakan. Kasnya di debit sebesar 1050 US dollar dan yang dikredit adalah rekening giro dan barang cetakan. Rekening gironya sebesar 1000 US dollar dan rekening barang cetakannya 50 US dollar. Tanggal 5 April, perusahaan menyetor uang tunai untuk giro sebesar 500 US dollar, maka jurnalnya adalah kas pada rekening giro PT Kas Network sebesar 500 US dollar. Tanggal 10, perusahaan menyetor giro berupa cek BNI Surabaya sebesar 1.500 US dollar dengan clearing dinyatakan berhasil hari ini. Maka jurnalnya adalah giro BI pada rekening giro sebesar 1.500 US dollar. Tanggal 15, perusahaan menarik cek sebesar 500 US dollar membayar hutang kepada Pak Mul, nasabah giro bisnis Surabaya pada hari ini juga menyetorkan kepada Bank Bisnis Surabaya. Jurnalnya adalah rekening giro pada rekening giro Pak Mul sebesar 500 US dollar. Tanggal 17, perusahaan mentransfer dana ke cabang Jakarta sebesar 1000 US dollar. Jurnalnya adalah giro PT Kas Network pada cabang Jakarta 1000 US dollar. Tanggal 20, perusahaan setor giro secara tunai 750 US dollar. Maka jurnalnya adalah kas pada rekening giro PT Kas Network sebesar 750 US dollar. Tanggal 25, Bank Bisnis Surabaya menerima transfer masuk dari cabang Banyuwangi sebesar 1.200 untuk keuntungan giro perusahaan. Maka jurnalnya adalah rak cabang Banyuwangi pada rekening giro PT Kas Network sebesar 1.200 US dollar. Tanggal 27, penarikan giro oleh perusahaan untuk ditransfer ke Bank Bisnis cabang Bandung sebesar 2.000 US dollar. Maka jurnalnya adalah rekening giro PT Kas Network sebesar 2.000 pada rekening cabang Bandung sebesar 2.000 US dollar. Setelah itu saya akan menjelaskan jurnal transaksi tabungan dalam rupiah. Yang pertama, setoran tunai. Tanggal 1, Nyonya Ani membuka tabungan BCA PT Siantar, setor pertamanya sebesar 1 juta. Maka jurnalnya adalah kas pada tabungan Nyonya Ani sebesar 1 juta. Transfer masuk. Nyonya Ani mentransfer dari rekeningnya melalui BCA Medan sebesar 5 juta. Maka jurnalnya adalah rekening cabang Medan pada tabungan Nyonya Ani sebesar 5 juta. Yang ketiga, Nyonya Ani menyetor untuk tabungannya dengan menyerahkan selembar cek sebesar 4 juta dari Nyonya Rita, nasabah Bank BCA Pemantang Siantar. Maka jurnalnya adalah giro Nyonya Rita pada tabungan Nyonya Ani sebesar 4 juta. Penarikan tunai. Nyonya Ani menarik tabungannya sebesar 500.000. Maka jurnalnya adalah tabungan Nyonya Ani 500.000 pada kas 500.000. Penarikan melalui ATM. Nyonya Ani menarik dananya melalui ATM sebesar 200.000. Maka jurnalnya adalah tabungan Nyonya Ani sebesar 200.000 pada kas ATM 200.000. Dan yang terakhir, maka penarikan antar cabang. Nyonya Ani menarik rekening tabungannya di BCA Medan sebesar 1.500.000. Maka jurnal adalah pencatatan cabang Medan. Dari pencatatan cabang Medannya, jurnalnya cabang Pematang Siantar pada kas sebesar 1.500.000. Kalau pencatatan pada cabang Pematang Siantar adalah tabungan Nyonya Ani pada rekening cabang Medan sebesar 1.500.000. Perhitungan bunga. Nyonya Ani pada bulan September mendapat bunga tabungan sebesar 100.000. Jurnalnya, biaya bunga tabung pada tabungan Nyonya Ani sebesar 100.000. Penutupan rekening pada tabungan. Jurnalnya adalah tabungan Nyonya Ani pada kas. Setelah kita
kita mendengarkan jurnal transaksi tabungan menurut rupiah, maka sekarang kita akan menggunakan falas. Yang pertama, setoran tunai. Nyonya Siti membuka tabungan sebesar 1.000, maka jurnalnya cash pada tabungan Nyonya Siti sebesar 1.000 US dollar. Jurnalnya masih sama seperti yang di atas, seperti rupiah, tapi pembedanya ini hanya menggunakan mata uang negara asing, sama seperti yang tadi. Untuk transfer tunainya, transfer masuknya, jurnalnya ada cabang Medan pada tabungan. Kalau untuk penyetoran melalui cek, jurnalnya giro Nyonya Yanti pada tabungan Nyonya Siti. Penarikan tunai, jurnalnya tabungan Nyonya Siti pada kas. Kalau penarikan melalui ATM, jurnalnya tabungan Nyonya Siti pada kas ATM. Kalau penarikan antar cabangnya, penarikan cabang Medan, untuk cabang Medannya, cabang Pematang Siantar pada kas. Kalau Pematang Siantarnya, jurnalnya tabungan Nyonya Siti pada cabang Medan. Terima kasih.